Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini, Selasa tanggal 9 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 280 ayat 1. Totong tutuna dengan do pambani debatata matua solando sude doi marhata pos maroham di ihuton na ibadah nabana dorohana. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terpujilah namamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Sepanjang hari ini kami mau bertenaga untuk melakukan segala aktivitas kami. Namun sebelumnya kami hendak menerima kekuatan dari Tuhan melalui ibadah kami pagi hari ini. Izinkan kami sejenak mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami tetap di dalam kuasa-Mu dan bersuka cita untuk melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan buahnya akan kami nikmati sebagai karunia dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 20. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Begini dikatakan, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Dan nats ini bertemakan anak-anak yang tinggal dalam Tuhan, atau dipulihkan seperti dahulu kala sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa janji penyertaan Tuhan itu adalah untuk selama-lamanya. Dan firman ini adalah berita tentang pengampunan Allah kepada anak-anaknya, yaitu anak-anak yang dahulu kerap melakukan kesalahan, melakukan pemberontakan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kemudian karena perbuatan dan karena kesalahan mereka, sehingga mereka mendapatkan hukuman. Dan tentunya apabila mereka dihukum, itu bukan karena pelanggaran biasa, tetapi sudah luar biasa dan pada batas kesabaran Tuhan. Dan kemudian
pada saat mereka menerima hukuman itu dan sejenak mereka seolah terpisah dari Allah. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki sebuah kekuatan lagi. Atau mungkin mereka juga menganggap bahwa Allah mereka telah kalah. Sebab ketika umat itu telah berada di dalam kendali orang lain, maka orang akan menganggap serta-merta bahwa Allah Israel itu sudah kalah. Dan mereka menganggap Allah itu sudah lemah. Lalu mereka dengan secara sesuka hati melakukan berbagai hal. Tetapi layaknya seorang ayah atau seorang orang tua yang meskipun pada saat anak-anaknya melakukan pelanggaran, sehingga karena murka seorang orang tua akan menghukum anak-anaknya, bahkan sampai mengusirnya keluar dari rumah, atau tidak mendapat warisan dan yang lain sebagainya. Tetapi seorang orang tua tidak akan pernah bisa menghilangkan nama anak tersebut di dalam kehidupannya. Karena itu sudah bagian yang paling sensitif dalam kehidupan seorang orang tua. Mereka akan terus memikirkannya, mendoakannya, dan bahkan berpikiran bagaimana mereka akan memanggil kembali si anak tersebut. Bisa saja mereka itu mencari informasi melalui orang lain. Bisa saja orang tua itu telah dengan sungguh-sungguh mencari sendiri atau mengupah orang lain supaya mendapatkan berita tentang anak, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menjemput mereka pulang. Nah, saudara-saudara, Allah melebihi daripada itu. Saat Tuhan menghukum umatnya, mereka itu tetap di dalam kontrol Allah. Allah selalu memperhatikan mereka. Allah selalu melihat umatnya dimanapun berada. Jikalau Tuhan mau melihat mereka mendapatkan sanksi atau akibat dari perbuatan mereka, tujuan Allah sesungguhnya adalah memperingati supaya mereka mengingat siapa Tuhan, siapa Allah. Dan mereka harus mengingat bagaimana mereka berperan sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka menjadi seorang yang konyol oleh karena perbuatan dan cara pikir yang tidak baik pada pandangan Allah. Sehingga sebuah teguran akan mengembalikan mereka ke posisi mereka pada penyadaran untuk datang, untuk pulang kembali menjadi orang-orang atau hamba Allah yang taat. Saudara, demikianlah saat Tuhan menghukum umat itu. Meskipun dalam penghukuman itu anak-anaknya mendapatkan berbagai kesulitan, dan sampai kesulitan itu sudah sampai ke ulu hati mereka. Tuhan melihat itu. Dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang pilihannya itu, umat yang dikasihinya itu menjadi bulanan orang-orang. Menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Meskipun mereka dipakai. Tapi pada firman ini diperingatkan bahwa Allah akan membiarkan mereka berkumpul dan tinggal tetap di hadapan Allah. Dan mereka akan tinggal tetap menjadi seperti dahulu kala. Dan Allah akan menghukum orang yang menindas mereka. Itu adalah perasaan dari hati yang memiliki bahwa sesungguhnya seperti seorang ayah atau seorang orang tua yang benar-benar memiliki anak
dia tidak akan pernah rela jika ada orang lain yang menghancurkan atau membuat kehidupan anaknya menderita. Meskipun itu akibat dari ketika dia telah pergi atau disuruh pergi dari rumahnya. Tetapi dia akan berpikir melakukan sesuatu buat orang-orang yang sudah menyakiti anak-anaknya. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Allah pastinya tidak akan dibiarkannya begitu saja apabila kita dalam situasi yang sulit. Allah sudah berjanji menyertai kita dan memberi kita keselamatan. Kita telah diberikan sesuatu janji yang kita peroleh melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita terus dibaharui di dalam Yesus dan kita sudah diberkati. Dan kenyataan yang kita alami selama di dunia ini, apabila ada rasa seperti seolah Tuhan mengabaikan kita atau membiarkan kita berlama-lama tidak mendapat pertolongan, atau kita menganggap bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita lagi, serasa Tuhan tidak mau lagi untuk melihat atau memandang kepada kita, atau orang lain sudah pada menganggap bahwa kita tidak diperhatikan oleh Tuhan lagi, atau kita tidak memiliki Allah, sehingga sekitar kita bersikap, berbuat sewenang-wenang, menindas, menghancurkan rumah atau bait Allah, tempat kita berkumpul, dan lain sebagainya. Perasaan kita juga seolah ditinggal. Saudara, kita tidak dalam pembiaran. Allah melihat itu semua. Kita bukan tidak memiliki Allah yang selalu memperhatikan kita. Kita sebagai anak-anak Allah selalu dipandang. Dan kita harus percaya bahwa kita mempunyai waktu tenggang untuk semakin mengenali dan memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang gemar dan suka memperdayakan kita dan memperlakukan kita tidak pantas, pastinya mereka akan mendapat hukuman yang setimpal dari Allah. Kita hanya perlu untuk tetap teguh beriman kepada Allah dan percaya bahwa Tuhan kita itu selalu memperhatikan kita. Hal-hal yang kita alami adalah untuk menguatkan kita, semakin meneguhkan kita supaya kita semakin tahu begitu besarnya kuasa Allah yang terus menuntun kita dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa sebagai anak-anak Allah, kita akan selalu diperhatikan, kita akan dikumpulkan, dipersatukan sebagai milik kepunyaannya. Karena Yesus Kristus sudah ada bersama-sama kita pada masa lampau, sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Kita hanya perlu terus dibaharui di dalam kasih oleh Kristus Yesus. Diberkatilah anak-anaknya. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami sudah memiliki janji penyertaan dari-Mu Tuhan di dalam kasih-Mu yang sudah Kau bawa ke tengah-tengah dunia ini. Dalam pengorbanan-Mu ada kasih besar yang tak terhingga, yang tetap harus kami harapkan. Dan apabila kami seolah memiliki keadaan hidup yang kurang diperhatikan oleh Tuhan, karena kami selalu diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, dan kami membutuhkan bantuan dari Tuhan, tetapi apabila itu tidak bersegera, sehingga kami terkadang berpikir bahwa Tuhan
tidak mendengarkan kami. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau sangat memperhatikan kami, dan Engkau menginginkan kami senantiasa di dalam Engkau. Apabila kesulitan datang dalam kehidupan kami, kuatkan kami Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang layak menerima perlindungan dari Tuhan. Dan saat kami melakukan kesalahan, Tuhan mengingatkan kami, kiranya kami bisa sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi bahkan dalam kekurangan, dalam kesalahan, dalam pelanggaran, Tuhan senantiasa menginginkan memulihkan kami sebagai anak-anak-Mu. Kalau dahulu itu sudah Tuhan perlihatkan kepada umat-Mu, sekarang juga Tuhan memperlihatkannya kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga kami harus tetap bertekun untuk mencari Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati kami semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja, yang sekolah, yang berusaha mencari apapun yang bisa kami peroleh sebagai pegangan kami dalam kehidupan sekarang ini. Kiranya itu semua juga membantu kami, menyemangati kami untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Sebab kami masih harus memperoleh hal yang lebih indah dari-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, bimbing kami sepanjang hari ini, bantu kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oras.